NPM 008 dan Sarah Manovanti NPM 006. Saya Firly Afriyani NPM 025 akan mempresentasikan dasar-dasar pendidikan moral basis pengembangan pendidikan karakter. Yang pertama itu bab 6, nilai moralitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilema penerapan iptek. Kemajuan peradaban umat manusia di era modern ini secara esensial merupakan penerapan akal manusia terhadap tugas untuk menciptakan dunia yang lebih baik demi memenuhi kebutuhan hidup umat manusia itu sendiri. Sayangnya, kemajuan tersebut menjadi dilematis. Di satu sisi membawa kemudahan bagi kedua manusia, tetapi di sisi lain ada dampak yang diakibatkan oleh penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk teknologi modern, seperti maraknya krisis lingkungan, krisis nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia, bahkan meningkat jumlah pengguna senjata pembunuh massal dan krisis moral. Akar persoalan, menurut jurnal Habermas, sebenarnya krisis iptek telah dimulai sejak terjadi pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan manusiawi yang terwujud dalam pemisahan antara teori dan praksis dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nilai dan tanggung jawab moral iptek. Nilai dan tanggung jawab moral terhadap iptek tentu saja menjadi keharusan yang sebenarnya dimiliki. Nilai-nilai yang perlu dijadikan panduan dalam pengembangan dan penerapan iptek adalah etika keilmuan. Kembalikan nilai iptek. Menurut Derajat Nataan Madam bahwa ilmu atau sains hanyalah merupakan salah satu manifestasi dari fitrah manusia, sehingga bukan ilmu yang harus menerangkan manusia apa adanya, melainkan manusialah yang harus menerangkan ilmu itu apa, yaitu bahwa aktualnya fitrah dalam manusia ke dalam kehidupan empiris adalah menunjukkan keimanan religius dan keimanan akan transendensi, yaitu suatu feeling of independent dan the feeling prinsip terhadap sumber atau Allah. Dengan menganggap relatif segala kekuasaan, segala kekayaan, dan segala pengetahuan, berarti pikiran manusia harus berpijak pada dua dasar pikiran, yaitu iman dan transendensi, sehingga telah benar-benar menjiwai seluruh perkehidupan manusia. Nama saya Dewa NPM 009. Oke, ini nanti kan iptek ya. Jadi masa sekarang kan perkembangan iptek sangat pesat. Nah, contohnya seperti internet, handphone, dan terus itu sekarang banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya bermain handphone gitu. Bahkan kayak seusia bayi gitu, kalau misalnya rewel atau nangis kan kehiburannya tuh dilihatin video gitu biar senang, biar terus kalau menurut pendidikan moral itu kan cara mendidik anak yang benar dalam menggunakan handphone atau internet itu bagaimana, dan apakah orang tua itu harus salah mendidiknya atau ya menurut kamu jawab ya. Menurut saya sih kalau misalnya anak itu sih orang tuanya harus diberi cara kita tahu cara yang betul, kayak dikasih
dikasih tahu kalau dari anak usia dini itu sangat disayangkan sih menurut saya, kayak nanti mentalnya pasti kena kan ya, kayak nanti kan jadi kecanduan gitu kan kalau nggak diberi HP nanti nangis gitu kan. Terus nanti kalau belum kalau matanya sakit nanti minus gitu dari kecil kan kasihan. Menurutku sih lebih orang tuanya itu diberi pengetahuan lah dulu. Kasihan anak-anaknya nanti jatuhnya gimana kalau dikasih HP dari kecil gitu. Mending kayak boleh main HP tapi jangan dari kecil banget lah, kayak usia balita jangan. Jadi itu menurut pendidikan moralnya itu ngajarnya kayak gitu ya? Baik. Iya, demi masa depan anak kita sendiri. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya Mas? Itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Noviala Berpita Hidayati dengan MPM 015. Di sini saya akan bertanyakan, tadi sudah dipaparkan krisis iptek dimulai sejak terjadinya pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan manusiawi. Yang pertama, sebenarnya sejak kapan? Kan kita nggak tahu sejak kapannya itu kapan, kan? Terus yang kedua, kenapa kok harus dipisah antara pengetahuan sama kepentingan manusiawi pada saat itu? Terima kasih. Mungkin bisa ya. Atau mama. Jadi kok ada dicabut. Krisis kita. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Novi kita akan berbicara. Iya. Ya. Selanjutnya pergerakan yaitu pendidikan moral, pendidikan karakter, dan pendidikan keluarga masyarakat. Nah, tentang pendidikan karakter itu ada Howard Gibbs Campbell, Thomas Ricona, dan Martin Berkowitz. Pendekatan kajian multidisipliner menurut mereka ada psikologi, filsafat moral atau etika, hukum, dan sastra atau humaniora. Ragam model program pendidikan karakter. Peran program pendidikan karakter yaitu untuk membangun dan melengkapi nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Terus membantu anak untuk merefleksikan, membangun kepekaan serta menerapkan pengembangan nilai-nilai yang dimiliki anak tersebut. Implementasi pengajaran nilai moral menurut Hal State dan Taylor adalah sejarah, bahasa Inggris, bahasa modern, matematika, ilmu alam, dan geografi. Aktivitas pendidikan karakter. Tanggung jawab pendidikan karakter tidak hanya terletak kepada peran sekolah atau kampus, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, pendidikan karakter didukung oleh kultur sekolah yang melibatkan seperti pimpinan sekolah, guru, dan karyawan. Strategi pembelajaran pendidikan karakter menurut William, yang pertama ada model pembangunan konsensus, yang kedua ada model pembelajaran kooperatif, yang ketiga ada model pengajaran sastra, yang keempat ada model resolusi konflik, dan yang kelima ada model diskusi dan pelibatan siswa dalam penalaran moral dan service learning. Membangun karakter bangsa, pendidikan karakter atau pendidikan kewarganegaraan. Menurut bagian
perbedaan pendidikan karakter dengan pendidikan kewarganegaraan dapat diamati dari tujuan aspek, yaitu pokok perhatian dan materi yang diajarkan, nilai-nilai utama yang diajarkan, hal yang mengkhawatirkan, perhatian pengajaran, fokus objek pengajaran, kewasan, implementasi dan pembelajaran, dan metode pengajaran yang dominan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memuat pengetahuan tentang kewarganegaraan dan masyarakat kewarganegaraan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap nilai-nilai keterampilan dan pemahaman. Ada yang ditanyakan? Pertanyaannya, apakah di lembaga pendidikan ada kendala dalam memuatkan pendidikan karakter? Tapi sebelumnya apakah di lembaga pendidikan ada kendala dalam memuatkan pendidikan karakter? Menguatkan perbedaan apa setengah? Jadi kalau obat berarti dicek Saya mau tanya itu kan untuk membangun dan melengkapi nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Dan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu yang seperti apa? Ini ada yang kembali lagi. Satu lagi ya, guys. Ya, Bisa. perkenalkan saya Dewi Saya kelas 9. Metode pengajaran di kebudayaan itu metode pengajaran yang seperti apa? Silakan.
Izin menjawab pertanyaan dari Zola. Apakah ada pada masa pendidikan ada kendala pada menggunakan pendidikan karakter? Pastinya ada kan? Ya seperti siswa kan sebagian siswa memiliki rasa percaya diri yang rendah, terus ada yang memiliki motivasi rendah dalam pembelajaran juga, terus sebagian siswa juga pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu, bisa dipahami? Tidak boleh begini. Ya cukup. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Afifah. Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. 1. Ikut menjaga lingkungan sekitar, menjalin kerjasama sesama masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu ada nilai kebenaran, nilai moral, dan religius. Bisa dipahami? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novi Dalia. Krisis Iptek dimulai sejak kapan? Iptek dimulai sebelum akhir abad ke-19. Jadi kan beberapa ada ilmu dan tulisan ilmu. Jadi kan biasanya kan kita kan dulu kan ya, misal kayak mau cari tentang pengetahuan apa yang kita ingin tahu itu harus cari di warnet terlebih dahulu kayak gitu. Jadinya kayak dipisah itu kayak gimana ya? Jadi itu penggunaannya bisa sama yang manusiawi. Contohnya misalnya kayak bermain game juga di magnet. Oh ngono. Oh ya. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yati. Metode pengajaran dominan yang seperti apa? Metode pengajaran dominan yaitu ada berbagai macam. Salah satunya metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode kelas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.